Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Suaibah dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang akhlakku, yaitu sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati video dan berdiskusi tentang sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. 2. Mengaitkan dalil nakli dengan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. 3. Memberi contoh perilaku sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menelaah cara meneladani perilaku sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menelaah hikmah atau manfaat dari sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mengimplementasikan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mensimulasikan pengalaman dalam menerapkan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep pembelajaran kali ini tentang akhlak terpuji, sikap pemaaf, tanggung jawab, bijaksana, dan adil. Kita akan membahas tentang pengertian, dalil, contoh, manfaat, atau hikmah. Yang pertama adalah sikap pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral, dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf, menyuruhlah kepada kebaikan, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Orang yang memberi maaf biasanya didasari adanya kesalahan yang diperbuat orang lain terhadapnya. Kemudian dia rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Sedangkan orang yang meminta maaf justru sebaliknya, membuat kesalahan terhadap orang lain, kemudian dia meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Tetapi sikap pemaaf dan meminta maaf merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Hikmah dari sikap pemaaf diantaranya adalah 1. Seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. 2. Orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. 3. Sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Sikap yang selanjutnya yaitu sikap tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari dengan cara yang pertama, selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban.
Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Kemudian, berani mengakui kekurangan sendiri. Dan yang terakhir, siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Dasar agama yang menjelaskan tentang sikap tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang artinya, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Quran Surat Al-Muddathir. Manfaat atau hikmah dari memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi yaitu: 1. Dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. Sebaliknya, semakin manusia lari dari tanggung jawab, orang lain tidak percaya kepada dirinya. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya. Dan semakin banyak orang yang percaya, maka semakin bermanfaat dirinya kepada orang lain. Yang ketiga, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang ketiga yaitu sikap adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya, tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mengapa Islam menganggap sikap adil sangat penting? Yang pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasarkan kepada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Yang kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status, jabatan, ataupun tingkatan sosial. Yang ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa adanya dan kritis kepada siapapun. Salah satu contoh sikap adil adalah membuang sampah pada tempatnya. Beberapa manfaat bersikap adil diantaranya yaitu 1. Mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperoleh keberkahan hidup. 3. Mendapatkan kebahagiaan batin. 4. Disenangi banyak orang. 5. Mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 6. Terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Sikap yang terakhir yaitu sikap bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budi dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga memancarlah keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati serta menyelesaikannya berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja.
Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersifat bijaksana. Artinya, ketika hendak melakukan sesuatu, dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Cara untuk menjadi orang yang bijaksana diantaranya: 1. Tidak emosional atau mudah marah. 2. Tidak egois yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. 3. Memiliki kasih sayang terhadap sesama. 4. Selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan tentang sikap bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Manfaat sikap bijaksana diantaranya dapat terlaksana suatu aturan, karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. 3. Dapat menegakkan sesuatu yang hak, karena berperilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Yang terakhir, dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis pasti bersikap adil. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mari kita terapkan sikap pemaaf, bertanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.